Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan hasil rangkuman chapter 10 kami mengenai Improving Structure with Inheritance. Jadi sebenarnya topik yang ingin dibahas di chapter 10 ini adalah mengenai inheritance, substitution, subtyping, serta polyformic variables. Tapi untuk memahami keempat topik tersebut, di sini terdapat case study yaitu The Network Project. The Network Project ini merupakan aplikasi social networking yang isi main page-nya itu adalah newsfeed yang berisi dua tipe post, yaitu text dan image. Jadi, post text ini disebut message post, sementara post yang berisi image ini disebut photo post. Isi dari photo post ini terdiri dari image serta caption. Jadi di sini kita bisa melihat kelas didefinisikan sebagai berikut, di mana ada kelas newsfeed, kelas message post, dan photo post. Tapi kelas newsfeed ini dia membutuhkan kedua kelas lain gitu, karena newsfeed ini akan menampilkan hasil dari kedua kelas ini. Nah, untuk menjelaskan fungsionalitas yang ingin kita dapatkan di The Network Project ini, di sini terdapat diagram UML class. Di UML kelas ini terdapat dua bagian, yaitu fields serta methods. Di bagian field ini kita bisa menentukan kira-kira variabel apa atau informasi apa yang kita dapatkan dari message post. Di sini kita juga punya photo post. Photo post ini sebenarnya variabel dan methodsnya itu mirip. Perbedaannya pada image, dia akan ada metode get image file, di mana di sini kita bisa mendapatkan nama file image yang ingin kita masukkan pada post kita. Terus di sini juga ada fields caption yang membedakan serta file name. Jadi di sini ada source code newsfeed class. Kita bisa lihat di method add message post serta add photo post. Di sini kita memerlukan sebuah variabel message yang memiliki tipe message post serta variabel foto yang bertipe photo post. Ini keduanya diambil dari kelas message post serta kelas photo post. Berikut adalah source code message post class. Ini terdapat fields-fields yang telah ada di UML sebelumnya. Serta di sini ada juga konstruktor yang mendefinisikan terlebih dahulu nilai-nilai awal dari variabel tersebut. Nah, selanjutnya ada source code photo post. Nah, dari source code tersebut sebenarnya kita bisa menemukan beberapa permasalahan. Karena kita bisa melihat isi dari kelas message post serta kelas dari photo post ini banyak yang memiliki kesamaan. Dan bahkan variabel-variabelnya itu sama dan didefinisikan dua kali atau duplicate. Maka dari itu kita memerlukan mekanisme yang bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti lupa untuk melakukan duplikasi variabel pada kelas baru, atau juga lupa untuk mendefinisikan objek baru di kelas newsfeed. Nah, hal-hal tersebut bisa diselesaikan dengan keempat topik, yaitu inheritance, substitution, subtyping, serta polyformic variabel yang akan dijelaskan selanjutnya. Saya Muhammad Ilham Akbar akan menjelaskan tentang bagian inheritance. Di sini untuk poin pertamanya adalah hierarki dalam inheritance. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa subclass, ada beberapa kelas-kelas, ada animals, mammals, bird, dog, cat, dan lain-lain. Nah, beberapa subclass ini dapat menjadi pewaris dari superkelas yang sama. Maksudnya itu, contohnya di sini ada mammals dan bird. Dia menjadi pewaris atau inheritance terhadap animal. Dog dan cat juga dia inheritance terhadap mammals. Chicken dan sparrow juga dia inheritance terhadap bird. Jadi setiap subclass dapat menjadi pewaris dari superkelas yang sama. Nah, tetapi satu subclass tidak dapat menjadi pewaris dari dua atau lebih superkelas. Contohnya di sini ada mammals. Mammals dia kan udah inheritance atau sudah menjadi pewaris dari animal, maka dia juga tidak dapat menjadi pewaris atau inheritance terhadap A. Jadi satu subclass hanya dapat extend atau menjadi pewaris dari satu superclass. Tujuan dan prinsip dari inheritance ini adalah untuk mengkategorikan suatu objek kelas berdasarkan kriteria tertentu dan membantu menentukan karakteristik dari setiap kelas tersebut. Artinya itu seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada mammals dan bird. Kenapa dia tidak dijadikan satu kelas saja dalam animals, tetapi dijadikan kelas yang berbeda yang jadi dipisah mammals dan bird? Karena mammals dan bird ini memiliki kriteria tertentu
atau field tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa disatukan. Contohnya mammals, dia memiliki tubuh berambut, sedangkan bird dia memiliki tubuh yang berbulu. Nah, jadi mammals dan bird itu memiliki kriteria tertentu yang menyebabkan dia tidak dapat dijadikan dalam satu kelas, tetapi di dalam kelas yang berbeda, dan dia dapat extend menjadi pewaris pada satu superkelas yang sama, yaitu animals. Nah, yang poin kedua itu using inheritance, penggunaan inheritance. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kelas-kelas, yaitu ada post, ada message post, dan ada photo post. Post ini menjadi superclass maksudnya. Nah, kenapa post ini menjadi superclass atau parents? Karena si post ini mendefinisikan semua field dan metode yang umum digunakan oleh kelas message post dan photo post. Message post ini pasti dia membutuhkan yang namanya username, timestamp, likes, comment, add comment, dan lain-lain. Photo post juga dia pasti membutuhkan username, timestamp, like, comment, add comment, get timestamp, display, dan lain-lain kan. Nah, tetapi message post dan photo post ini dia menjadi subclass dan dipisah. Kenapa dia tidak jadikan satu dan diletakkan pada post? Karena message post dan photo post ini memiliki kriteria tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa dijadikan satu field, tidak bisa dijadikan dalam satu kelas. Seperti dia memiliki field dan metode yang unik yang hanya dimiliki oleh masing-masing. Contohnya di sini message post terdapat variable message dan juga terdapat metode get text yang hanya dimiliki oleh kelas message post. Nah, di sini juga ada photo post. Kelas photo post itu dia memiliki field atau variabel file name dan caption, serta metode get image file dan get caption yang hanya dimiliki oleh kelas photo post saja. Nah, jadi field atau metodenya itu hanya ada pada kelas-kelasnya masing-masing. Kemudian inheritance dalam Java. Inheritance dalam Java itu menggunakan keyword extends. Contohnya di sini. Karena terdapat post sebagai superclass. Jadi dia public class message post extends post. Terus ini juga ya public class photo post extends post. Nah, jadi dia menggunakan keyword extends. Nah, inheritance dalam Java. Inheritance dalam Java itu subclassnya itu dapat mengakses field atau metode yang levelnya public dan protected. Nah, jadi kalau misalnya suatu subclass ingin mengakses level private yang sebenarnya tidak bisa diakses, dia membutuhkan metode aksesor dan mutator pada field private tersebut, sehingga subclass itu dapat mengaksesnya. Jadi di superclass itu dibuat metode aksesor dan mutator yang akses levelnya public. Contohnya ini. Pada gambar di samping kan terdapat field private string username. Ada private long timestamp, ada private integer lex, ada private array list comments. Nah, sebagai contoh, saya mengambil private string username. Nah, private string username ini akses levelnya itu private. Nah, jadi kita harus membuat suatu metode aksesor atau metode aksesor seperti ini. Public string get username. Kemudian kita return variable username-nya atau variable instance username-nya. Kita juga bisa membuat metode mutatornya, sama saja caranya. Nah, yang tadi kan superclass-nya. Nah, di sini ada subclass-nya yaitu message post. Nah, pada Java itu setiap subclass-nya itu membutuhkan keyword super pada bagian konstruktornya. Nah, keyword super ini tuh berfungsi untuk memanggil konstruktor dari superclass. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya di sini konstruktor post itu memiliki parameter author. Maka pada keyword super ini dia harus menggunakan parameter author di dalamnya, karena super memanggil konstruktor dari superclassnya. Nah, kenapa dia perlu melakukan pemanggilan terhadap konstruktor superclass atau kenapa digunakannya super? Hal ini untuk menghindari terjadinya error ketika objek dari subclass tersebut. Nah, jadi ketika kita membuat objek message post,
otomatis message post ini juga akan mengeksekusi uh, superclassnya atau post, karena superclass itu sudah dianggap menjadi bagian dari subclass. Di post ini sudah dianggap menjadi bagian dari message post. Jadi setiap kali kita membuat objek message post, otomatis post ini juga akan dieksekusi. Oleh karena itu dibutuhkanlah keyword super dengan mengikuti parameter yang ada pada konstruktor superclassnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Safero dari Teknik Komputer. Akan menjelaskan dan melanjutkan program post message. Di sini kita akan menambahkan kelas event post. Tujuan event post ini adalah untuk memberitahu user ketika terjadi suatu event. Misalnya ada yang join ke grup, atau ada teman yang add kita, ataupun kita mengubah profile picture. Di sini event post harus menginherit seluruh kode dari superclassnya, yaitu post. Tapi masalah baru muncul ketika kita langsung membuat event post subclass dari superclass post, yaitu event post tidak menggunakan field likes dan comments-nya untuk memberitahu user, hanya menunjukkan eventnya dan username dan timestamp. Tapi jika event post tidak inherit post, maka terjadi duplikasi kode dan program tersebut menjadi tidak efisien. Apa solusi dari masalah ini? Salah satu solusinya yang dapat digunakan adalah refactor hierarchy. Di sini kita memodifikasi hierarchy inheritance post tersebut agar lebih efisien. Caranya, kita membuat superclass baru, yaitu commented post, yang khusus untuk mengimplementasikan field likes dan comment, di mana superclass post menjadi khusus untuk field username dan timestamp. Jadi di sini untuk commented post akan di-extend ke message post dan photo post, dan event post akan langsung di-extend menjadi subclassnya post. Dari sini kita bisa melihat manfaatnya inheritance. Pertama, dia menghindari duplikasi kode atau kode yang mirip dan sama agar lebih efisien. Lalu adanya daur ulang kode, di mana ketika kita mempunyai program baru tapi kita sudah ada kelas yang mirip dengan tujuannya, kita tinggal membuat sebuah subclass yang akan mengextend kode tersebut dan tidak harus mengimplementasikan semuanya dari ulang lagi. Dan untuk maintenance-nya jauh lebih mudah. Untuk maintenance-nya, kita dapat melihat inheritance-nya dan hubungan antar kelasnya jauh lebih jelas. Jadi ketika kita ingin mengubah suatu field atau metode, kita hanya mengubah parent kelasnya saja, dan semua perubahannya akan pengaruh ke semua subclass yang sudah berhubungan. Lalu untuk skalabilitas di dalam inheritance, jauh lebih gampang untuk mengembangkan suatu kelas dengan terus mengextend untuk aplikasi tertentu dan berbagai macam cara. Kita lanjut ke subtyping. Jadi misalnya kita ada message post, extends post. Di sini berarti message post adalah subtype dari post. Dengan inheritance ini, code newsfeed bisa menjadi lebih singkat dikarenakan kita menggunakan type post, bukan message post dan photo post. Ini adalah subtyping. Contohnya itu add message post dan add photo post. Kedua ini adalah subtype dari class post, jadi bisa kita langsung dijadikan satu saja, yaitu add post dengan parameternya post. Ketika kita assign objek ke variable, tipe objek harus sesuai dengan tipe variable. Contohnya, kita ada class vehicle. Kita bisa tambahkan new vehicle, atau kita tambahkan dari subtype-nya itu new car atau new bicycle. Tipe dari variable itu mendeklar apa yang ia simpan. Pada contoh di atas, tipe vehicle memiliki dua subtipe, yaitu car dan bicycle, di mana menyimpan objek tersebut dalam vehicle tetap legal. Prinsip ini disebut dengan substitution, di mana objek superclass dapat disubstitusikan oleh objek subclass. Namun subclass tidak dapat mensubstitusikan superclass. Jadi misalnya kalau kita mau masukkan dari class car C1 sedangkan new vehicle akan error.
Lalu misalnya kita mau pakai subclass ke subclass lain, misalnya car kita mau menambahkan bicycle, itu juga error. Subtyping dan parameter passing. Kita dapat pass object subtype ke metode dengan tipe parameter supertype-nya. Contohnya, yaitu public void add post dengan parameternya post. Parameternya dapat dipass oleh subtipenya, seperti misalnya kita inisiasikan dulu newsfeed feed yang sama dengan new newsfeed. Di sini object feed dot add post, kita parameternya masukkan new message post, atau kita mau masukkan parameter new photo post. Ini tetap bisa dikompil karena ini berupa subtype dari post. Polymorphic variables, yaitu variabel yang dapat menyimpan objek dengan tipe berbeda. Contohnya itu kita dapat menyederhanakan method show. Jadi di sini post itu, yang ini, itu adalah array list. Setiap post variabel yang ini dalam array list post dengan S akan di-invoke method display. Karena variabel postnya polymorphic, yaitu variabel post ini kan dia post dengan P besar, kelas post. Dia itu tipenya bisa berupa dia sendiri post atau subtipenya message post dan photo post. Sehingga kita tidak perlu membuat for each loop untuk message dan photo post. Casting. Suatu supertype dapat diberikan cast operator untuk menentukan objek yang disimpan. Hal ini berfungsi ketika kita ingin menyimpan objek supertype ke subtype. Perlu diperhatikan bahwa supertype harus benar berisi subtype yang di cast apabila ingin di run. Apabila berbeda, dapat memberikan error class cast exception. Contohnya, kita akan deklarasikan vehicle V dan inisiasikan C sebagai new car. Nah, kita ingin memasukkan C ke dalam V. Di sini subtype masuk ke supertype sehingga dapat langsung dikompile. Lalu apabila kita ingin masukkan V ke C, itu error karena supertype tidak bisa masuk ke subtype. Kita harus menggunakan cast operator, yaitu ini car dalam kurung, agar bisa dikompile. Jadi di sini kita memberitahu compiler bahwa V berisi car. Lalu misalnya kalau kita mau masukkan sesama subtype dengan cast operator, itu tetap tidak bisa. Nah, dia akan error. Lalu juga tadi yang harus diperhatikan, karena di sini V sudah kita masukkan car, jadi kita tidak bisa masukkan dengan cast operator bicycle ke B. Dia akan memberikan class cast exception. Kemudian objek kelas. Sebenarnya semua kelas itu memiliki superclass, walaupun tidak melakukan action secara eksplisit. Karena secara implisit dia itu sudah melakukan action atau inherit terhadap kelas objek. Di sini kita dapat lihat ada kelas person, sehingga ditulis public class person. Nah, di sini sebenarnya itu person itu telah melakukan actions objek secara implisit. Jadi public class person actions object. Nah, hal tersebut kenapa? Hal tersebut karena compiler Java itu secara otomatis memasukkan superclass object untuk semua kelas yang tidak dideklarasi actions terhadap kelas tertentu. Jadi ini compiler Java itu secara otomatis melakukan action object secara implisit pada kelas yang tidak actions terhadap kelas tertentu.